Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam kesehatan sehingga semangat mengikuti pembelajaran. Bersama lagi dengan Bunda Kipti, kali ini kita akan belajar tematik masuk ke tema 3. Kita akan belajar beberapa hal. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Yang kedua, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan yang keempat, kita akan belajar interval nada. Nah, sudah siap belajar dengan Bunda Kipti hari ini? Oke, simak materi berikut ini. Tahukah kalian tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Perhatikan teks yang akan Bunda Kipti bacakan. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Nevingston, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kalian bahwa teks yang sudah Bunda bacakan tadi termasuk teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas isi, penutup, kesimpulan. Nah, sebagaimana contoh teks eksplanasi yang sudah disampaikan tadi, bahwa listrik membawa pengaruh yang luar biasa di lingkungan masyarakat. Nah, tahukah kalian tentang rangkaian listrik? Rangkaian listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup. Nah, tahukah kalian apa rangkaian listrik terbuka dan tertutup itu? Lebih jelasnya, simak materi berikut ini. Nah anak-anak, rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan tertutup. Rangkaian terbuka salah satu komponen rangkaian tidak terhubung, rangkaian tertutup semua komponen terhubung. Selanjutnya, rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Jika rangkaian seri tersusun secara berurutan, maka rangkaian paralel tersusun bercabang. Jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contohnya seperti rangkaian listrik di rumah-rumah kita. Nah anak-anak, seperti yang telah Bunda sampaikan bahwa contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis.
Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Oke, dari penemuan Michael Faraday, kita memperoleh hak untuk memanfaatkan benda-benda yang menggunakan listrik. Nah, masih ingatkah kalian apa itu hak? Iya, betul. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh orang sejak lahir. Nah, apa saja hak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat? Simak materi berikut ini. Hak kalian di rumah yaitu mendapatkan makanan bergizi, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Hak kalian di sekolah yaitu mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan teman, serta mempunyai hak untuk bermain di sekolah. Hak kalian di masyarakat yaitu mendapatkan lingkungan bermain yang bersih dan lingkungan yang nyaman. Anak-anak, setiap manusia mempunyai hak untuk berekspresi. Salah satu ekspresi bisa diungkapkan dengan menyanyi. Ketika menyanyi, seseorang harus bisa memahami tinggi, rendah suatu nada dalam lagu tersebut. Nah, untuk memahami tersebut, kita harus belajar tentang interval nada. Tangga nada dan interval nada. Nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya secara berurutan membentuk tangga nada. Jarak antar satu nada dengan nada lainnya dinamakan interval nada. Kita lanjutkan bahwa nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Apa itu notasi angka? Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Yuk belajar jarak antar nada anak-anak semua. Nah, jarak antar nada yang pertama yaitu setengah nada, mi, fa, si, do. Jarak antar nada yang kedua yaitu satu nada, do, re, mi, fa, sol, la, si. Berikutnya adalah satu setengah nada, re, fa, la, do, mi, sol. Dan yang terakhir adalah jarak dua nada, do, mi, fa, la, sol, si. Nah anak-anak, demikian pembelajaran tematik hari ini. Tetap semangat belajar di rumah masing-masing. Sampai bertemu dengan pembelajaran berikutnya. Bunda Kipti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.